என்ன சுக்குநூறா வச்சிருக்கேன் என் மௌனவை நீயே கொண்டுட்டு Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hai Simha. Bagaimana kisahnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Pada awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Yazan sedang duduk sendiri di sebuah kafe. Lalu datang seorang wanita bernama Moana. Paras cantiknya tersebut membuat Yazan terpukau dan jatuh cinta. Akan tetapi pada saat mereka saling bertatapan terjadi badai dan membuat kafe tersebut berantakan. Moana yang awalnya juga sudah jatuh cinta kepada Yazan langsung menghampirinya dan mengajaknya meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Moana yang memperkenalkan dirinya, ia mengatakan bahwa ia bekerja di bidang konstruksi pembangunan. Dan setelah itu Yazan memperkenalkan dirinya, ia merupakan seorang pengangguran karena ia baru saja dipecat di perusahaannya. Lalu mereka pun semakin dekat dan sering bertemu, kemudian mereka menikah. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Yazan yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya ia menggantikan tugas Moana yaitu mengurus rumah tangga. Sedangkan Moana ia masih bekerja di bidang konstruksi. Setiap pagi Yazan selalu membuatkan sarapan untuk istrinya dan ia terus mengomel layaknya seorang ibu rumah tangga yang sedang menyiapkan anaknya pergi sekolah. Akibat celotehannya itu membuat istrinya Moana risih dan langsung pergi ke kantor meninggalkan suaminya di rumah. Sesampainya di kantor, Moana melakukan meeting dan di meeting tersebut membahas sebuah proyek yang membutuhkan satu karyawan untuk mengawasi pembangunan selama 1 tahun yang akan dilaksanakan di Cherry. Bosnya pun memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengawasi pembangunan itu. Kemudian ada 2 pegawai yang mengangkat tangan yaitu Moana dan Ram. Akan tetapi bos hanya membutuhkan 1 orang dan bos memberi waktu kepada mereka siapa yang akan mengalah di antaranya. Ram pun langsung merayu Moana agar Moana mengalah saja karena Ram ingin berlibur sembari menenangkan diri sebab ia baru saja bercerai dengan istrinya. Ram pun terus merayu Moana dan lagi-lagi Moana menolaknya. Karena Moana pun ingin pergi meninggalkan Yazan dan menikmati kebebasannya tanpa harus mendengarkan ocehan Yazan setiap hari yang membuatnya stres. Kemudian Ram menawarkan diri untuk membantu Moana agar bisa membantunya mengatasi ocehan suaminya tersebut. Dan dengan sedikit ragu, akhirnya Moana menerima bantuan dan saran dari Ram. Hal pertama yang disarankan Ram yaitu mengotori dan memberantakan rumah yang telah Yazan bereskan. Lalu dengan sengaja Moana berleha-leha dan melemparkan sepatunya di mana saja. Akan tetapi saat Yazan melihat tingkah Moana tersebut, Yazan malah membopongnya ke kamar. Dan saran pertama itu pun gagal. Kemudian Ram memberikan saran yang kedua yaitu memberikan obat pada minuman Yazan agar Yazan kesulitan bicara. Dan itu tetap saja gagal karena Yazan tidak bisa diam dan terus mengganggu Moana. Ram yang mendengar bahwa cara kedua tersebut gagal, ia memikirkan cara yang terakhir yaitu dengan membuat Yazan cemburu. Moana benar-benar ingin lepas dari Yazan pun menerimanya dan Ram membantu dalam melakukan cara terakhir ini yaitu sengaja Ram menelpon dan menggoda Moana. Namun pada saat mendengar istrinya digoda seorang pria, Yazan malah memberitahu bahwa godaan tersebut sangatlah kuno. Dan dengan panjang lebar Yazan memberi saran kepada Ram cara-cara mendekati dan menggoda seorang wanita. Mendengar Yazan yang terus mengomel tiada henti dan memberi saran kepadanya membuat Ram jenuh dan merasa frustasi. Lalu Ram mematikan telepon tersebut. Dan untuk kesekian kalinya cara yang disarankan Ram itu gagal. Ram pun merasa prihatin dengan Moana karena ia mengerti apa yang dirasakan Moana dan Ram mengalah. Hingga pada akhirnya Moana lah yang pergi ke Cherry untuk melakukan kerja proyek tersebut. Saat mendengar berita itu malamnya Moana membujuk Yazan agar memberikan izin pergi ke Cherry. Dan Moana menyarankan Yazan untuk tidak ikut sebab Yazan harus mengurus tanam-tanaman di rumahnya. Moana pun berpura-pura sedih dan merasa berat meninggalkan Yazan. Dengan semua rayuan Moana akhirnya Yazan mengizinkan untuk pergi. Lalu scene berganti dan memperlihatkan Moana yang sedang mengendarai mobil sembari menari-nari gembira menuju ke Cherry.
Sesampainya di sana, Moana langsung menemui teman lamanya. Di sana kemudian Moana menceritakan tentang suaminya dan Moana mengatakan kepada temannya tersebut bahwa ia sudah lama ingin terbebas tanpa gangguan suaminya tersebut. Setelah menemui temannya tersebut, Moana berbelanja dan langsung pulang. Dan sesampainya di rumah, Moana merasa ada bau berbeda. Lalu benar saja bahwa di rumahnya itu telah ada suami yang menyusulnya. Yazan menyusul Moana karena Yazan tidak mau membuat Moana menahan rindu kepadanya. Dan Yazan terus mengkhawatirkan Moana. Melihat itu Moana sedikit kesal dan jengkel karena baru saja ia merasakan kebebasan. Kemudian harus mengubur kebahagiaan tersebut karena datangnya Yazan yang pastinya akan mengomel terus menerus. Kemudian scene berganti dan Moana sedang bekerja mengawasi proyek yang sedang dikerjakan. Tak lama kemudian datanglah manajer perusahaan yang bernama Pirawarman. Manajer tersebut mengundang para karyawan termasuk Moana untuk datang ke sebuah acara perusahaan. Pirawarman pun menyuruh Moana untuk mengajak suaminya agar acara tersebut semakin meriah. Setelah pekerjaannya selesai, Moana pun pulang dan saat sampai di rumah ia melihat suami yang sedang memakai pakaian miliknya. Yazan berkata bahwa baju miliknya belum sampai karena bajunya ia titipkan ke truk pengangkut barang pindahan yang masih dalam perjalanan. Melihat penampilan Yazan tersebut membuat Moana semakin risih dan malas untuk terus berada di sisi Yazan. Lalu Moana memutuskan untuk pergi ke acara tersebut sendiri tanpa mengajak ataupun memberitahu Yazan karena Moana takut Yazan akan mempermalukannya di sana. Moana pun langsung pergi dan beralasan akan mendatangi sebuah acara ulang tahun temannya tanpa ia sadari bahwa ia telah meninggalkan tasnya. Yazan yang mengetahui bahwa Moana meninggalkan tasnya, ia pun segera menyusulnya. Akan tetapi Moana telah pergi jauh dan pada saat Yazan hendak masuk ke rumah, pintunya pun terkunci dan menyebabkan Yazan harus menunggu Moana pulang untuk bisa masuk lagi. Yazan pun duduk di teras rumah dan berniat menunggu Moana pulang. Kemudian handphone dalam tas Moana berdering dan itu panggilan masuk dari Pirawarman. Yazan mengangkatnya lalu Pirawarman mengundang Yazan karena ia tahu bahwa yang mengangkat telepon tersebut adalah suami Moana. Tidak lupa pula Pirawarman memberikan alamat diadakan acara tersebut. Selanjutnya scene berganti di sebuah acara dan Salman datang bersama istrinya. Sesampainya di dalam, Salman pergi meninggalkan istrinya dan menemui seorang wanita. Kemudian mereka bercumbu tanpa disadari ada yang memfoto kejadian tersebut. Moana yang melihatnya tidak terlalu menghiraukan kejadian itu karena menurutnya semua itu tidak penting baginya dan ia hanya akan melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Pirawarman, yaitu menari dan bernyanyi agar semakin memeriahkan acara. Dan ada seorang wanita yang cantik juga ikut menari bersama Moana. Ia adalah Dr. Malafizi. Mereka pun menari berdampingan di saat sedang asik menari. Yazan datang sembari mengenakan pakaian milik Moana. Yazan pun langsung mencicipi semua hidangan yang ada di hidangan di sana, sembari memberikan sedikit kritikan bahwa hidangan kurang enak. Kemudian ada seorang pria yang mengejek cara berpakaian Yazan yang memalukan dan membuat Yazan marah. Moana yang melihat keadaan semakin memburuk pun langsung menghampiri Yazan dan membawanya pulang dari acara tersebut. Sesampainya di rumah, Yazan menanyakan apa alasan Moana berbohong kepadanya dan mengapa Moana melakukan semua itu. Moana pun menjawab bahwa ia tidak mau membuat acara tersebut berantakan karena Moana yakin bahwa Yazan akan membuat masalah di sana. Saat mendengar jawaban Moana, Yazan pun semakin marah karena Yazan berpikir bahwa Moana malu karena suaminya hanya seorang pengangguran dan beban bagi Moana. Moana terdiam tanpa menjawab dan berharap Yazan berhenti mengomel karena Moana merasa stres dan pusing mendengar semua omelan yang Yazan ucapkan. Keesokan harinya, Moana duduk di depan rumahnya dan memperhatikan rumah Dr. Malafizi. Dan di dalam rumah tersebut ada Salman bersama istrinya. Istri Salman merasa kebingungan karena ia telah melakukan semua yang disarankan Dr. Malafizi. Tapi ia tetap merasa curiga kepada Salman. Mendengar penjelasan istrinya tersebut, Dr. Malafizi pun langsung memberikan foto. Dan di dalam foto tersebut terdapat Salman yang sedang bercumbu bersama seorang wanita di acara kemarin. Melihat itu, istrinya marah kepada Salman dan langsung keluar lalu meninggalkan Salman sendiri di sana. Salman yang melihat Moana pun langsung menuduhnya dan mengatakan bahwa Moana lah yang telah menyebarkan foto tersebut. Dengan merasa kebingungan, Moana pun tak menghiraukan tuduhan Salman. Dan setelah itu, setiap orang yang masuk ke rumah Dr. Malafizi pasti pada akhirnya akan bertengkar, juga rumah tangga mereka akan hancur. Moana pun mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dan tak pikir panjang Moana langsung mendatangi rumah Dr. Malafizi. Sesampainya di dalam, Moana mendatangi resepsionis dan dengan cemas resepsionis itu pun memberikan saran agar Moana keluar dari rumah ini jika dia tidak mau rumah tangganya hancur. Karena setiap pasangan yang datang ke sini pasti pada akhirnya akan berakhir dengan perceraian. Mendengar penjelasan resepsionis tersebut membuat Moana semakin bersemangat karena ia sudah muak dengan suaminya dan ingin berpisah dengannya. Resepsionisnya pun mengizinkan Moana masuk karena memang itu yang dia mau. Moana langsung menemui Dr. Malafizi dan ia meminta saran untuk berpisah dengan suaminya.
Mendengar permintaan Mona, Dokter Malavisi menolaknya karena ia tidak mau menghancurkan rumah tangga seorang jika memang permasalahan itu tidak fatal. Melihat penolakan Dokter Malavisi, Mona langsung berlari ke lantai atas dan mengancam akan bunuh diri jika Dokter Malavisi tidak membantunya. Dengan terpaksa, Dokter Malavisi pun menyetujui permintaan Mona. Mona memberikan saran kepada dokter agar suaminya dijebak berselingkuh agar Mona tidak terkesan bersalah. Di akhir kemudian, Dokter Malavisi menanyai karakter dan sikap suaminya tersebut. Mona pun menjelaskan, kemudian Dokter Malavisi memberitahukan tahapan-tahapan, yaitu Mona harus mencarikan Yazan pekerjaan agar dia gampang diawasi dan didekati nantinya. Mendengar itu, Mona langsung teringat di stasiun radio karena menyadari suaminya tersebut suka berbicara dan menurutnya mungkin pekerjaan itu cocok untuk Yazan. Tak berlangsung lama, Mona langsung mengajak Yazan untuk mendaftarnya di sana dan kebetulan stasiun radio tersebut milik teman Mona. Pada siaran pertama, Yazan berperan sebagai bintang tamu di stasiun radio tersebut dan tak terduga banyak yang menyukai gaya bicara Yazan dan para pendengar radio tersebut menginginkan Yazan untuk terus siaran di stasiun radio itu. Karena Mona menanggung gaji Yazan, akhirnya Yazan resmi bergabung dengan ISA FF. Dengan bahagia, Yazan menelpon istrinya dan mengajak bertemu di kafe untuk merayakan keberhasilannya tersebut. Mona langsung menelpon Malavisi dan memulai rencana untuk menggoda Yazan. Tepat pada saat itu Malavisi datang dan mulai mencuri pandangan kepada Yazan dan Yazan melihat sedikit tertarik. Pada saat Mona datang, Yazan tak lagi memperdulikannya dan langsung memeluk Mona dan mengungkapkan kebahagiaannya. Lalu setelah itu pada keesokannya Yazan berangkat ke stasiun radio untuk menyiarkan sebuah radio. Dan itu menjadi sebuah rutinitas setiap hari. Setiap harinya Malavisi selalu mengikuti Yazan kemanapun Yazan pergi. Dan malam harinya Malavisi dengan sengaja mengirim sebuah foto, lalu menyuruh asistennya merayu Yazan, bertujuan untuk membuat Yazan menyukainya. Akan tetapi, bukannya tergoda dengan rayuan tersebut, Yazan malah memberitahu mereka dan menceramahi sampai membuat Malavisi dan asistennya merasa jenuh, lalu langsung mematikan telepon tersebut. Dokter Malavisi kebingungan dengan sikap Yazan karena ia sepertinya tidak tertarik dengan seorang wanita dan menyangka bahwa Yazan itu gay. Tanpa kehabisan cara, Dokter Malavisi pun mencoba untuk memancing Yazan dengan hal-hal yang ia sukai. Dan dengan sengaja Dokter Malavisi memposisikan rumahnya agar Yazan terkesan nyaman. Tahapan pertama yang dilakukan Malavisi yaitu berpura-pura akan membuang barang-barang antik yang ia miliki. Dan ya, tanpa menunggu lama, Yazan langsung tergoda dan menghampiri Malavisi. Lalu meminta barang-barang tersebut diberikan kepadanya. Kemudian cara itu berhasil, Yazan dan Malavisi pun berkenalan. Yazan pun mengajak Malavisi untuk bertamu ke rumahnya dan pada saat Yazan sedang membuat teh, Malavisi membaca salah satu koleksi buku milik Yazan dan langsung pergi. Melihat semua itu, Yazan merasa kebingungan dan mendatangi rumah Malavisi. Sesampainya di sana, Yazan melihat Malavisi yang sedang menangis dan mengatakan bahwa ia mengingat masa lalu pada saat membaca buku milik Yazan saat itu. Yazan yang kaku melihat rumah Malavisi yang memiliki selera hampir sama dengannya membuat Yazan merasa nyaman dan pada saat itu Malavisi menyanyikan lagu yang disukai Yazan. Hal tersebut membuat Yazan bahagia lalu mereka pun berpelukan, menandakan bahwa mereka sekarang berteman. Kemudian scene berganti pada saat Malavisi menyebut Yazan yang telah selesai menyiarkan radio. Di perjalanan terjadi hujan dan Yazan pun langsung terdiam. Malavisi yang merasa aneh melihat Yazan yang biasanya diam bertanya kepadanya, lalu Yazan menjawab bahwa ia sedang menikmati turunnya hujan. Mendengar itu, Malavisi langsung menghentikannya dan turun. Ia dengan sengaja menari sembari menikmati hujan. Lalu Yazan turun dan menyuruh Fizi untuk segera masuk ke mobil agar pulang lebih cepat. Kemudian Yazan menjelaskan kepada Malavisi bahwa ia sudah tidak tahan bertemu istrinya. Dan Yazan pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi istrinya tersebut. Ucapan Yazan itu membuat Malavisi menyukainya dan rasa cinta pun tumbuh di hati Malavisi. Setelah kejadian itu mereka terus bersama-sama dan semakin dekat. Mona yang melihat semua itu merasa cemburu. Tak lama kemudian Mona dan Fizi bertemu. Lalu Mona meminta Fizi untuk mengganti dengan cara lain karena ia merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Tapi sayang, Fizi menolaknya karena mungkin Fizi pun sudah mempunyai rasa kepada Yazan. Yazan sangat menikmati pekerjaan yang ia jalani saat ini dan tak sedikit juga orang-orang menyukai cara Yazan berbicara. Kemudian pada saat Yazan dan Fizi bertemu di sebuah kafe, lalu Mona melihatnya dan Fizi pun langsung menghampiri Mona. Mona menyuruh Fizi untuk segera menyelesaikan tugasnya tersebut dan mengakhiri dramanya. Dan lagi-lagi Fizi menolaknya karena menurut Fizi ini belum selesai dan menurut Fizi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Mendengar itu Mona hanya bisa diam dan meninggalkan Fizi. Pada malam harinya,
Mona diam-diam mendekati dan menggoda Yazan. Namun sayang, bel rumahnya berbunyi. Dan saat dibuka tak lain adalah tim penyiar radio dan sekaligus teman Mona yang memberikan sebuah kejutan sembari merayakan keberhasilan Yazan yang menjadi seorang penyiar tertinggi di Cherry dan akan berpindah ke Cinai untuk melakukan penyiaran utama. Pada saat perayaan berlangsung, teman Mona berkata dan mengucapkan selamat kepada Mona karena ia akan mendapatkan kebebasan yang ia inginkan selama ini. Saat mendengarkan itu, Yazan terdiam dan mulai mengerti dengan semua keinginan Mona dan Yazan langsung menerima siaran di Cinai agar Mona mendapatkan semua kebebasan yang ia damba-dambakan selama ini. Tak menunggu lama, Yazan langsung berangkat ke Cinai pada malam itu juga. Pada keesokan paginya Mona bertemu dengan Fizi dan mengatakan bahwa semuanya telah berhasil dan tugas Fizi telah selesai. Fizi hanya tersenyum dan berkata bahwa ini semua belum berakhir. Mona merasa heran dengan ucapan Fizi tersebut. Sedangkan Yazan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadwal siaran Yazan sangatlah padat, akan tetapi Yazan terus menikmati dan semua tersebut terasa ringan baginya. Tak terasa beberapa bulan berlalu dan Yazan kembali menemui Mona tanpa sepengetahuannya karena Yazan ingin memberikan Mona kejutan. Mona yang melihat Yazan datang, ia merasa sangatlah bahagia. Lalu Yazan memberitahu Mona bahwa ia telah membeli sebuah mobil baru dari hasil kerjanya. Akan tetapi Yazan bergegas pergi lagi dan meninggalkan Mona. Kemudian di sebuah pertigaan tanpa disengaja Yazan dan Fizi bertemu dan mereka pergi ke sebuah kafe untuk merayakan keberhasilan yang telah diraih oleh Yazan. Setelah itu, Yazan mengantar Fizi jauh dari rumahnya karena Yazan tidak mau Mona salah paham terhadapnya karena telah pergi bersama Fizi. Namun itu semua percuma saja karena Mona telah melihat semuanya. Mona pun langsung menghampiri Fizi yang sedang berjalan dan Mona berkata bahwa ia telah menyesal melakukannya dan ia juga mencintai suaminya tersebut. Seperti awal mereka bertemu lalu menyalahkan Fizi karena sekarang Yazan tak lagi sama seperti dulu dan Mona juga menyuruh Fizi untuk berhenti mendekati suaminya. Namun Fizi menolaknya dan Fizi menjelaskan bahwa sebenarnya ia telah jatuh cinta kepada Yazan. Mendengar itu Mona marah kepada Fizi tapi Fizi tak menghiraukannya dan meninggalkan Mona sendiri. Lalu Mona mulai mengingat-ingat masa-masa indahnya bersama Yazan pada saat mereka bertemu sembari merasa menyesal karena telah melakukannya. Kemudian keesokan harinya ada beberapa orang yang mengobrak-ngabrik rumah Fizi dan salah satu orang tersebut adalah Salman. Mona menghampiri lalu melindungi asisten malah Fizi dan ternyata Fizi sudah tidak ada di rumah tersebut. Sedangkan di Cina Yazan bersiap-siap untuk melakukan sebuah wawancara kepada seseorang wanita yang dikabarkan wanita tersebut sering menghancurkan rumah tangga orang lain. Dan samanya di sana tak diduga wanita tersebut adalah Fizi. Lalu dengan sedikit ragu Yazan menanyakan tentang beredarnya berita tersebut. Malah Fizi pun menjelaskan bahwa dia hanya menjebak para pria buaya yang tidak cukup satu wanita. Dan Fizi pun berkata bahwa dia merupakan salah satu korban pria buaya tersebut. Dan dia hanya ingin menyelamatkan para wanita dari kejamnya pria yang tidak cukup satu wanita. Dan pada akhirnya dugaan bahwa setiap pria itu buaya salah. Lalu Fizi pun mengungkapkan semuanya yang dirasakan kepada Yazan. Mendengar ucapan Fizi, Yazan hanya terdiam dan pergi tanpa berkata apa-apa. Siaran yang disiarkan secara live itu tentunya terdengar ke semua orang terutama oleh Mona. Mona yang merasa bersalah dan mencoba memperbaiki semuanya menghampiri Yazan dan berkata kepada Yazan bahwa ia telah menyerahkan tugas perusahaannya kepada Ram dan memilih untuk bersama Yazan. Yazan mendengar itu semua tidak senang dan sangat kecewa kepada Mona karena sekarang Yazan mengerti semua drama yang Mona lakukan bahwa Mona menyuruh Fizi untuk mendekatinya dan terkesan bahwa Yazanlah yang berselingkuh. Mona yang tidak mau semuanya berakhir menjelaskan semuanya dan meminta kesempatan kepada Yazan untuk memaafkannya. Yazan marah besar dan mengamuk kepada Mona karena merasa sangat dipermainkan. Tanpa melihat ke arah Mona, Yazan langsung pergi dan tidak memperdulikan Mona yang menangis. Lalu scene kemudian berganti dan memperlihatkan Yazan yang sedang melakukan siaran. Namun pada siaran ini Yazan menceritakan semua permasalahan yang tengah dialaminya. Dan ia meminta saran kepada para pendengar untuk melanjutkan rumah tangganya atau mengakhiri semuanya. Kemudian beberapa saran pun masuk dan saran terbanyak adalah meminta Yazan untuk mengakhiri rumah tangganya tersebut. Melihat itu akhirnya Yazan bertekad untuk menceraikan Mona dan mengundurkan diri dari siaran radio. Tidak lupa Yazan berterima kasih kepada kepala stasiun dan para pendengar setianya. Setelah penyiaran tersebut berakhir, Yazan menemui Fizi dan Yazan mengatakan bahwa hidup bersama orang yang memiliki perbedaan itu sangatlah indah. Karena di setiap harinya tentu akan ada cerita baru seperti dirinya dan Mona. Walaupun Mona tidak menyadari keindahan di antaranya dan juga mengatakan bahwa tidak setiap pasangan mengalami kesamaan itu tampaknya indah. Bahwa itu bisa saja membosankan. Tanpa sepengetahuan Yazan,
Mona pun mendengarkan semuanya dan Mona meminta maaf kepada Malefizi karena telah menyakiti perasaannya dan tidak memikirkan akibat dari kehendaknya tersebut. Fizi pun mengatakan bahwa setiap tulisan yang diukir di atas pasir pasti akan terhapus oleh ombak bagaimanapun caranya. Lalu kita pun hanya bisa menerima dan memperbaiki semuanya satu persatu tanpa menyalahkan siapapun. Dan tentunya itu semua bukan salah ombak, melainkan kita yang terlalu dekat dengan pantai. Lalu 6 bulan berlalu memperhatikan Mona yang sedang duduk menunggu panggilan dari pengadilan. Tidak berlangsung lama datanglah Yazan. Mona yang melihat Yazan berusaha untuk mengontrol bersama Yazan. Tetapi Yazan terus menghindar dan Mona pun mengirimkan pesan kepada Yazan. Lagi-lagi Yazan tidak memperdulikannya. Dengan sikap Yazan yang seperti itu membuat Mona merasa bersalah dan bahkan rasa bersalah itu terus menghantuinya. Untuk menghindar dari Mona, Yazan pun pergi ke kafe dan berniat menunggu panggilan dari pengadilan. Di kafe tersebut tetapi Mona terus mengikuti Yazan dan Mona pun duduk di depan Yazan. Melihat Mona berada di hadapannya, Yazan tetap acuh tak peduli. Mona yang berusaha memohon kepada Yazan agar diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk memperbaiki semuanya. Dan Mona benar-benar menyesal melakukan semua itu. Sembari berdiri dan berteriak, Mona berkata bahwa Mona sangat mencintai Yazan. Dan ia berjanji untuk mematuhi semua yang Yazan perintahkan. Setelah itu Mona langsung duduk terkulai lemas sambil menundukkan kepala di bawah meja. Yazan yang melihat hal itu pun ikut menundukkan kepala dan berkata kepada Mona untuk tetap menjadi diri sendiri. Melihat hal itu Mona langsung menjulurkan tangannya yang menandakan ia berjanji. Lalu kemudian mereka berdua pergi dari tempat tersebut dan membuka lembaran hidup yang baru. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.